Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Baik, ujian pada tahap 1 sudah selesai. Semoga Bapak Ibu sukses dan lolos dalam mengikuti ujian tahap 1 kemarin. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mencapai passing grade, semoga ada mukjizat, yaitu penambahan afirmasi. Namun harus persiapkan diri untuk menghadapi persiapan ujian tahap kedua. Oke, kali ini kita akan memberikan kisi-kisi soal, yaitu pengembangan soal sesuai FR ya. Bidang kompetensi teknis P3K tahun 2021. Seperti biasa, edukasi mohon dengan sangat, yaitu like, subscribe, dan share jika bermanfaat. Oke, langsung kita memasuki pada soal yang pertama. Perhatikan pada soal yang pertama ini adalah Pak Wahyu merupakan guru bidang studi bahasa Inggris. Pada saat rapat kenaikan kelas, Pak Wahyu menyebutkan secara detail nilai siswa satu persatu dan terdapat 3 siswa yang tidak mencapai KKM, salah satunya Andi. Dan Pak Wahyu bisa mempertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasil ujian ke dalam forum rapat bahwa nilai yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan kemampuan hasil belajar. Maka Pak Wahyu telah menerapkan prinsip penilaian: A. Akuntabel, B. Adil, C. Bermakna, D. Objektif, E. Terbuka. Oke, kita perhatikan dari soal nomor 1 ini, kita membuat kata kunci adalah Pak Wahyu bisa mempertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasil ujian ke dalam forum rapat. Artinya Pak Wahyu memberikan nilai itu bisa mempertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasil ujian tersebut. Maka dari kata kunci ini kita perhatikan, yaitu pembahasan mengenai tentang penilaian akuntabel merupakan penilaian hasil belajar oleh pendidik dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasil akhir. Maka dari pembahasan, yaitu kita gabungkan, kita sesuaikan dengan kata kunci, yaitu bisa mempertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasil akhir tersebut. Maka jawaban yang benar adalah A, yaitu prinsip penilaian akuntabel. Kita lanjut nomor 2. Pada tahun ajaran baru, guru bahasa Indonesia menerangkan tentang kesepakatan pemberian nilai kepada peserta didik dengan bobot masing-masing aspek. Partisipasi kehadiran diberi bobot 20%, tugas individu dan kelompok 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 35%. Maka guru tersebut telah menerapkan prinsip penilaian: A. Sistematis, B. Adil, C. Bermakna, D. Objektif, E. Terbuka. Oke, kata kunci di sini adalah guru tersebut yaitu menerangkan tentang kesepakatan pemberian nilai kepada peserta didik, yaitu dari masing-masing aspek. Yang pertama, kehadiran, yang kedua tugas individu dan kelompok, dan yang ketiga ujian tengah semester, keempat ujian akhir semester. Dari masing-masing aspek ini, guru sudah membuat kesepakatan kepada peserta didik. Ini merupakan penerapan prinsip penilaian apakah sistematis, adil, bermakna, objektif, atau terbuka. Oke, kita lihat pembahasan.
Penilaian terbuka adalah penilaian yang bersifat transparan dan pihak yang terkait harus tahu bagaimana pelaksanaan penilaian tersebut, dari aspek apa saja nilai tersebut didapat, dasar pengambilan keputusan, dan bagaimana pengolahan nilai sampai hasil akhir. Artinya di sini guru yaitu transparan kepada peserta didik mengenai tentang pemberian nilai sebelum ujian dilaksanakan. Maka dari pembahasan ini menerapkan prinsip penilaian terbuka. Berarti jawaban yang benar adalah E. Karena guru sebelumnya yaitu membuat kesepakatan kepada peserta didik mengenai tentang pemberian nilai. Maka jawaban yang benar adalah E. Kita masuk pada soal yang ketiga ya. Pada soal ketiga, perhatikan. Pak Andi memberikan nilai 80 untuk materi sistem persamaan linear pada si Badu yang merupakan tetangga dari Pak Andi. Namun Bayu yang kemampuannya lebih baik mendapatkan nilai 75. Maka Pak Andi telah menerapkan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Subjektif, C. Adil, D. Menyeluruh, E. Objektif. Kata kunci di sini adalah Pak Andi memberikan nilai tidak sesuai dengan kemampuan. Mengapa demikian? Si Badu ini tetangga dari Pak Andi mendapat nilai 80, sedangkan Bayu mendapatkan nilai 75. Yang mana si Bayu ini memiliki kemampuan lebih baik ya daripada si Andi tersebut, daripada si Badu tersebut. Maka Pak Andi telah menerapkan prinsip penilaian apakah sistematis, subjektif, adil, menyeluruh, atau objektif. Oke, kita lihat pembahasan bersama. Penilaian yang berdasarkan tidak sesuai dengan kemampuan peserta didik ya disebut penilaian subjektif. Artinya Pak Andi ini telah menerapkan prinsip penilaian subjektif ya. Jawaban yang tepat adalah B. Dan seharusnya penerapan ini tidak diperbolehkan untuk seorang guru apabila memberikan nilai tidak berdasarkan objektif atau kemampuan, namun berdasarkan subjektif. Ya. Oke, jawaban yang tepat adalah B, subjektif. Mengapa subjektif? Tadi sudah jelaskan. Pak Andi memberikan nilai bukan berdasarkan kemampuan, namun berdasarkan tetangga dari Pak Andi itu sendiri. Ya, ini tidak diperkenankan untuk seorang guru. Kita lanjut soal nomor 4. Kita perhatikan soal nomor 4 di sini adalah kemampuan mengelola relevansi dan keaslian merupakan prinsip dari penilaian A. Penilaian sikap, B. Penilaian produk, C. Penilaian proyek, D. Penilaian praktik, E. Penilaian portofolio. Kata kuncinya adalah kemampuan dalam pengelolaan, relevansi, dan keaslian. Ini merupakan prinsip dari penilaian. Oke, kita perhatikan untuk soal nomor 4 tersebut, bahwa dalam penilaian proyek ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu 1. Yaitu kemampuan pengelolaan adalah kemampuan peserta didik dalam memilih topik, ya, mencari informasi dan mengolah waktu, mengumpulkan data serta mengumpulkan laporan. Ini disebut dengan kemampuan pengelolaan.
Yang kedua yaitu kemampuan relevansi, adalah kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu keaslian, adalah proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya. Maka ini merupakan prinsip dari penilaian. Jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah C, penilaian proyek. Kita lanjut nomor 5. Perhatikan untuk nomor 5. Bentuk model pembelajaran terpadu yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi. Pelajaran bidang studi menjadi satu tema atau topik pembahasan tertentu sehingga terjadi integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan siswa aktif menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Pembelajaran tersebut dikenal dengan pembelajaran A. Tematik, B. Satu arah, C. Active learning, D. K13, E. Kooperatif. Kata kuncinya adalah menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi pelajaran bidang studi menjadi satu tema topik ya pembahasan tertentu sehingga terjadilah integrasi antar pengetahuan, keterampilan. Ya, ini merupakan pembelajaran yang dikenal dengan pembelajaran. Kita perhatikan pembahasan di sini bahwa pembelajaran tematik adalah bentuk model pembelajaran terpadu yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi pelajaran pada beberapa mata pelajaran, yaitu dalam beberapa materi ya pada beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan yang kemudian dikemas dalam bentuk tema. Ini merupakan pembelajaran tematik. Maka jawaban yang benar adalah A, yaitu pembelajaran tematik. Nomor 6. Oke, untuk nomor 6 perhatikan. Pada anak-anak sekolah dasar khususnya kelas 1 SD diharuskan menggunakan pembelajaran tematik, yaitu pembelajaran satu terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Seorang guru dikatakan profesional dalam mengajar anak-anak kelas 1 SD jika mampu A. Bersikap tegas dan berwibawa selama mengajar anak-anak kelas 1 SD. B. Menggunakan metode ceramah selama mengajar anak-anak kelas 1 SD. C. Mengelola kelas atau pandai mengajar anak-anak kelas 1 SD. D. Memakai metode diskusi setiap mengajar anak-anak kelas 1 SD. E. Memberikan penjelasan dan pelatihan yang banyak selama mengajar anak-anak kelas 1 SD. Oke, kata kuncinya tadi sini yaitu pembelajaran tematik. Tematik itu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna. Namun ada kata kunci yang lebih penting, yaitu apabila guru tersebut mengajar hal seperti ini dikatakan profesional. Apa sih yang dikatakan guru profesional tersebut? Apakah bersikap tegas? Pasti guru bersikap tegas ya, namun belum tentu profesional. Yang B, menggunakan metode ceramah. Rata-rata setiap guru itu menggunakan metode ceramah, namun belum tentu dikatakan profesional. Sedangkan C, mengelola kelas ya. Ini kata-kata mengelola ini bisa dikategorikan yaitu guru profesional. Sedangkan D, memakai metode diskusi, pasti guru ini
sering juga menggunakan metode diskusi setiap mengajar, sedangkan yang E yaitu memberikan penjelasan. Maka setiap guru pasti memberikan penjelasan. Namun tidak setiap guru dapat mengelola kelas, ya, apalagi pandai mengajar anak-anak kelas 1 SD. Maka itulah yang dikatakan guru profesional dalam kasus ini, ya. Maka jawabannya benar adalah C, yaitu mengelola kelas atau pandai mengajar anak-anak kelas 1 SD. Oke, kita lanjut nomor 7. Perhatikan, penilaian yang tepat, ya, untuk mengukur kemampuan siswa dalam membuat produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni yaitu patung, lukisan dan gambar adalah A. Penilaian sikap, B. Penilaian produk, C. Penilaian proyek, D. Penilaian praktek, E. Penilaian portofolio. Perhatikan dari kata kunci, yaitu di sini membuat produk, ya, teknologi dan seni, ya, seperti makanan, pakaian, hasil karya seni. Apakah ini merupakan penilaian sikap, produk, proyek, praktek atau portofolio? Oke, perhatikan pembahasan di sini. Tadi udah jelas, ya, dari kata kunci, yaitu ada kata-kata membuat produk, kan, gitu kan. Apa sih penilaian produk? Penilaian produk itu adalah suatu penilaian terhadap keterampilan menghasilkan suatu produk, ya, menghasilkan suatu produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Maka udah jelas jawabannya adalah B, ya, penilaian produk. Oke. Lanjut untuk nomor 8. Perhatikan untuk nomor 8. Bu Ayu seorang guru kelas. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan, siswa yang dinilai teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Hal ini Bu Ayu telah menerapkan prinsip A. Sistematis, B. Objektif, C. Sahih, D. Menyeluruh, E. Beracuan kriteria. Oke, dari kata kunci di sini Bu Ayu melakukan penilaian, yaitu selain hasil, ya, selain hasil juga teknik dan cara menggunakan alat dan sikap siswa ini juga menjadi acuan dalam penilaian Bu Ayu tersebut, ya, dari kata kunci tersebut. Oke, kita perhatikan dalam pembahasan di sini bahwa penilaian menyeluruh adalah penilaian yang menilai keseluruhan kompetensi yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, ya. Maka di sini ada sikap, ya, terus ada ranah kognitifnya, dan ada hasil, ya, teknik, cara menggunakan alat. Maka jawaban yang benar adalah D, yaitu prinsip penilaian menyeluruh, ya. Berarti jawaban tepat adalah D untuk nomor 8. Nomor 9. Ari adalah anak rajin, memiliki sikap yang baik dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan olimpiade sains nasional. Tapi hasil laporan belajar dia memiliki 5 nilai di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta olimpiade. B. Meminta masukan dari guru-guru terkait baik tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Ari terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. E. Naik kelas karena sikap Ari baik. Oke, kita lihat kata kuncinya di sini. Ari ini mewakili kegiatan Olimpiade Sains Nasional.
ya. Namun hasil belajarnya dia memiliki nilai ya 5 di bawah KKM. Artinya ada 5 bidang studi di bawah KKM, ya. Maka tindakan Anda ya sebagai wali kelas adalah kita perhatikan pembahasan tersebut. Oke, di sini kriteria kenaikan kelas berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 ya. Ada 3 kriterianya. Ya, yang pertama yaitu KI yang meliputi KI 1 dan KI 2 harus bernilai minimal B. Artinya sikapnya baik. Oke, sikapnya baik. Tadi di sini Ari memiliki sikap yang baik. Oke, untuk 1 dia memenuhi. Yang kedua, ketuntasan dalam KI 3 dan KI 4 mengenai nilai pengetahuan dan keterampilan. Artinya, KI 1 dan KI 4 ini kan mengenai tentang pengetahuan dan keterampilan. Artinya harus tuntas. Gitu ya. Harus tuntas di sini. Oke, yang ketiga, ketuntasan belajar minimal atau KBM yang tidak tuntas tidak diperbolehkan lebih dari 3 mapel. Di sini Ari memiliki 5 mapel nilai di bawah KKM. Sedangkan berdasarkan kriterianya yaitu 3. Ya. Yang tidak tuntas tidak diperbolehkan lebih dari 3 mapel. Sedangkan Ari tadi yaitu terdapat 5 mapel di bawah KKM. Artinya jawaban yang tepat atau yang benar untuk nomor 9 ini adalah D ya, tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan ke kelas ya. Berarti jawabannya D. Walaupun Ari ini mewakili kegiatan Olimpiade Nasional, namun di sisi lain dia yaitu terdapat 5 mata pelajaran di bawah KKM. Berdasarkan kriteria tersebut yaitu maksimal 3 mata pelajaran yang tidak tuntas. Apabila di atas 3, maka anak tersebut dikategorikan tidak naik kelas. Oke ya. Cukup jelas. Kita lanjut nomor 10. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian. A. Beracuan, kriteria, dan menyeluruh. B. Beracuan, kriteria, dan sistematis. C. Akuntabel dan menyeluruh. D. Objektif dan menyeluruh. E. Terpadu. Oke, kata kuncinya di sini adalah mencakup semua kompetensi, baik afektif, kognitif, dan psikomotor. Maka ini merupakan prinsip penilaian. Oke, kita perhatikan pembahasan. Ya. Penilaian beracuan, kriteria, dan menyeluruh adalah penilaian oleh pendidik yang mencakup semua aspek kompetensi, ya, yang menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Tadi di sini dari pembahasan yaitu mencakup semua aspek kompetensi, sedangkan di dalam soal yaitu mencakup semua aspek kompetensi baik afektif, kognitif, dan psikomotor. Maka 3 kompetensi ini dicakup semua. Dan kata kunci selain itu di sini sudah jelas, yaitu ada kata kriteria, ya, kriteria. Sedangkan menyeluruh itu adalah mencakup semua aspek kompetensi. Maka jawaban yang benar adalah A. Beracuan, kriteria, dan menyeluruh. Oke ya, nomor 10A. Kita lanjut nomor 11. Saat Budi mengajukan pertanyaan kepada guru, dari situ guru kemudian memberikan pujian kepada Budi. Karena diberi pujian membuat Budi lebih meningkatkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baik lagi ke depannya. Maka hal tersebut sejalan dengan teori A. Behaviors
B. Kognitif, C. Humanistik, D. Konstruktivistik, E. Sibernetik. Kata kuncinya, guru memberikan pujian kepada Budi, ya, karena pujian tersebut si Budi ini lebih meningkatkan kemampuan. Nah, tadi di sini memberikan pujian artinya guru memberikan stimulus, ya, rangsangan kepada si Budi ini supaya si Budi ini setelah diberikan stimulus atau rangsangan atau respon, maka untuk meningkatkan kemampuan dan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih baik lagi ke depannya. Artinya guru memberikan pujian, respon, ya, tersebut. Oke, kita perhatikan pembahasan untuk soal nomor 11. Di sini ada teori behavior. Adalah teori belajar yang mengutamakan pada perubahan tingkah laku, ya, siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Dengan demikian lebih memfokuskan untuk mengembangkan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Nah, tadi di sini ada kata stimulus dan respon. Tadi di sini guru sudah memberikan pujian, itu sudah merupakan respon dan stimulus untuk si Budi tersebut, ya. Maka jawaban yang tepat adalah A, yaitu teori belajar behavioristik. Kita lanjut untuk nomor 12, ya. Proses belajar akan mendatangkan hasil atau bermakna merupakan teori dari A. Skinner, B. Brunner, C. Piaget, D. Ausubel, E. Bandura. Di sini kata kuncinya yaitu belajar itu mendatangkan hasil atau bermakna. Ini merupakan teori dari apakah Skinner, Brunner, Piaget, Ausubel ataukah Bandura. Oke, kita lihat di sini dari kata kunci tersebut, ya, sudah jelas. Kita perhatikan pembahasannya bahwa teori Ausubel itu adalah teori belajar mengajar yang dapat mengakibatkan seseorang bisa belajar bermakna, ya, sehingga dengan belajar bermakna informasi atau pengetahuan yang diperoleh mempunyai daya tahan yang lebih lama. Di sini ada kata kuncinya yaitu bermakna tadi. Maka jawaban yang tepat adalah teori dari Ausubel. Berarti jawaban yang benar adalah D. Oke, Bapak Ibu, semoga kisi-kisi ini bermanfaat, ya, dan kedepannya edukasi akan selalu memberikan kisi-kisi untuk pertemuan berikutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.